sekarang kita dari mahasiswa matematika ITB Kak. Kita tuh ada tugas mata kuliah karir dalam matematika. Nah di sini tuh kita diminta buat wawancara alumni matematika nih. Gimana sih dia setelah lulus dari kampus lah istilahnya gitu Kak. Mungkin dari kakak bisa memperkenalkan diri Kak, kayak identitasnya, nama lengkap, terus sekarang kerja di mana, dulu matematikanya angkatan berapa, kayak gitu-gitu Kak. Perkenalkan, aku Niki. Dulu matematika 2010. Terus apa lagi tadi? Sorry. Sekarang kegiatannya apa? Kalau sekarang aku jadi ketua Yayasan Sobat Budaya. Boleh tahu nggak Kak, dulu tuh selama kuliah kegiatannya apa aja sih Kak? Pas kuliah. Pas kuliah. Pas kuliah, ya selain aktivitas kuliah, dulu tuh aku lumayan aktif di kemahasiswaan. Jadi kalau di matematik aku ikut matematika. Kalau di unit aku di tiang bendera. Wow. Selama aktivitas di kemahasiswaannya nih Kak, ada nggak sih yang sampai sekarang tuh berpengaruh banget gitu dalam kehidupan menjalin karir kayak gitu? Apa ya? Mungkin karena aku punya banyak temen nih, kakak tingkat. Jadi mungkin ketika dalam karir itu lebih gampang. Channel gitu ya Kak? Iya, channel. Kayak misalnya aku belum pernah melamar kerja di perusahaan manapun gitu. Jadi pas waktu lulus juga ditawarin kerjaan. Ya, itu pengaruh sih. Pengaruh banget ya. Kalau misalkan yang kan sekarang kakak sebagai ketua Sobat Budaya nih, kalau sebelum jadi ketua Sobat Budayanya itu ada kegiatan atau misalnya udah kerja dulu di mana? Selain ini tuh aku asisten sekarang sih research associate di Bandung Science Institute. Itu dari sejak lulus Kak? Ya, dari sejak lulus. Jadi itu lembaga riset kompleksitas sosial yang ada di Indonesia. Itu beberapa alumni kumpul, kita bikin lembaga riset, terus ya kita penelitian. Penelitiannya terkait apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau yang aku dalemin itu tentang budaya. Oh, tentang budaya ya. Budaya. Terakhir tahun 2019 kita ngumpulin resep-resep kuliner tradisional Indonesia. Jadi termasuk yang kegiatan Sobat Budayanya itu apa beda lagi? Jadi memang pisah sih. Sobat Budaya itu lembaga yang mengurusi relawan untuk pengumpulan data, sedangkan Bandung Institute itu lembaga penelitian. Gitu. Aku join di dua-duanya sebagai research associate di Bandung Institute dan sebagai ketua yayasan di Sobat Budaya. Kalau selama meniti karir sebagai peneliti, sebagai ketua Sobat Budaya, itu ada up and down gitu nggak sih Kak? Up and down tuh ya gimana tuh? Yang kayak misalnya, aku lagi tingginya nih jadi ketua Sobat Budaya, maksudnya kayak ngerasa aku cocok banget gitu. Terus kalau misalnya daunnya itu kayak di suatu saat misalnya aku ngerasa kayaknya nggak cocok deh kerja ini. Ada nggak Kak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kalau up and down. Mungkin ini kali sih Kak, aku penasaran aja kayak sebenarnya kalau Sobat Budaya itu kayak gimana sih, misalkan sistemnya gimana atau kegiatannya apa aja gitu. Terus udah sampai sekarang tuh udah apa aja yang udah dilakuin sama Sobat Budaya. Jadi kan orang kalau misalnya ngedengar misalnya seorang alumni matematik gitu kan ya, ngurusin budaya kayak nggak nyambung banget kan. Nah sebenarnya nggak juga. Justru Sobat Budaya itu berusaha untuk, jadi satu organisasi yang dibentuk untuk melihat bahwa di balik budaya tradisi itu ada pengetahuan. Nah, untuk membongkar pengetahuan di balik budaya tradisi, kita butuh matematika. Contohnya misalnya di kuliner, kita bikin model matematik untuk resep-resep bumbu-bumbu yang ada di kuliner Indonesia pakai analisis graf. Jadi misalnya dalam satu resep, ketika dalam satu jenis makanan itu penggunaan bumbu sama, maka kita kasih garis dia di dua node gitu. Nah ini contohnya nih. Menarik. Ini dari sekitar 1000 resep kuliner tradisi, kita bikin network dari bumbu-bumbu yang dipakai.
makin sentral dia, makin ke tengah dia, artinya makin sering digunakan. Dua ini berhubungan, artinya dipakai dalam satu waktu. Kelihatan nih, bawang merah itu paling banyak kan. sentral banget. Hampir di seluruh makanan kayaknya pakai bawang merah deh, ya kan? Gitu. Iya. Pakai bawang putih, pakai pepper, pakai tomat. Terus yang di pinggir-pinggir ini adalah bumbu-bumbu yang sifatnya khas. Jadi bumbu-bumbu yang cuma ada di daerah tertentu. Dari sini kita bisa lihat indikasi geografis dari satu kuliner. Sebenarnya. Dari sini kita juga pakai nih, misalnya ini pohon kekerabatan kuliner Nusantara. Jadi ini pakai mengadopsi dari genetika. Jadi pakai kita bikin sequence DNA pakai biner gitu. Jadi kalau misalnya dia sama-sama pakai tomat misalnya, dia dikasih 1, kalau misalnya enggak pakai 0 gitu. Kita hitung jaraknya. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa kuliner-kuliner apa yang berdekatan dengan apa. Sebenarnya ini tahun lalu. Dan kita nggak ngerjain kuliner aja. Contoh yang kita bikin itu juga ada lagu misalnya. Jadi di lagu ada di sini ya. Kalau yang ini batik aja lah ya untuk contoh. Jadi batik ini kita bikin pohon kekerabatannya itu pakai matematika fraktal, kalau pernah dengar. Ini di S1 kan hanya jadi pengantar kan ya. Jadi satu bangun itu punya dimensi. Ya, kita bisa hitung dimensinya. Kita juga lihat komposisi warna. Dari sini kita bikin peta kekerabatan batik. Menarik, hasil dari sini itu kita bisa lihat entah kenapa batik-batik ini berkerumun berdasarkan wilayah. Jadi motif megamendung yang dibikin oleh orang Cirebon itu akan jauh jaraknya dengan yang dibikin oleh orang Solo, meskipun sama-sama megamendung, tapi justru dia motif megamendung dari Solo akan berklaster dekat dengan sesuatu yang dibuat sama orang Solo gitu. Nah dari sini kita nemu yang aneh. Jadi ini nggak sengaja sebenarnya, sempat ada diskusi. Kita bikin pohon kekerabatan persebaran Islam di Pulau Jawa dengan melihat perkembangan Kesultanan Islam. Gitu, dari sini dapat peta, terus kita cross petanya dengan peta ini tadi. Jadi ini tadi kan berkerumun berdasarkan wilayah kan. Kalau kita buka dia jadi daerah-daerah, jadi tempat-tempat gitu. Begitu kita cek dia fit. Jadi dengan melihat pola evolusi batik, motif batik, kita bisa lihat tuh bagaimana Islam menyebar di Pulau Jawa. Jadi kayak nggak terlihat sebenarnya kan ketika melihat batik, orang nggak tanpa matematika kita nggak bisa ngeh bahwa ada kaitan antara pola perkembangan Kesultanan Islam dengan batik yang ada di Pulau Jawa. Kalau sekarang sih kita udah bisa pakai jadi ketika ada satu motif kita foto dia, masukin mesin, maka dia akan menebak itu batik daerah mana. Kalau nggak ada di database, dia akan mencoba mengira-ngira kira-kira ini dari daerah mana. Cocoknya gitu ya? Iya, cocoknya dari daerah mana. Gitu, karena kita udah ngumpulin sekitar 8.000 motif batik tradisi yang ada di Indonesia. Kalau sistem kan tadi sistemnya kayak relawan gitu ya, kayak ngumpulin datanya. Itu sistem kayak tahapan-tahapan untuk jadi relawannya tuh kayak gimana sih Kak? Jadi kita melakukan penggalangan sebenarnya di kampus dan di luar kampus. Kita buka open recruitment, nanti kita latih teman-teman dari relawan ini untuk bisa ekspedisi gitu. Karena ketika mengumpulkan data kita nggak boleh sembarangan. Ketika mendokumentasikan misalnya laptop ini, kita harus tahu satu dimensi, gimana cara mengambil dimensi gitu. Yang kedua misalnya material, yang ketiga cerita terkait dengan fungsi segala macam. Jadi akan kita latih. Mendokumentasikan Candi Borobudur tentu nggak gampang kan, satu mega struktur gede itu gimana caranya. Jadi relawannya tuh nggak cuma mahasiswa aja gitu? Nggak cuma mahasiswa sebenarnya, bahkan dari SMP juga ada. Jadi kayak SMP, SMA itu kita punya beberapa contoh
namanya program, jadi kita latih mereka, nanti mereka latihan ekspedisinya ke museum-museum. Beda sama kuliah, kalau kuliah bisa kita lepas sebenarnya untuk ke daerah-daerah, tapi kalau masih SMP gitu belum dapat KTP lah ya, itu kita latih mereka di museum gitu. Apa sih Kak yang membuat Kakak interest banget nih sama hal yang namanya budaya? Jadi kan budaya ini kan dia hidup bertahun-tahun, ratusan tahun ya. Seharusnya ada pengetahuan di balik itu yang mungkin kita nggak tahu. Kalau dulu belum bisa kita cari alasannya karena perkembangan sistem komputasi segala macam masih ini, tapi sekarang udah bisa, udah mungkin banget. Gimana coba nenek moyang kita bikin Borobudur di abad ke-7, sistem metrik belum segitu-gitunya gitu kan ya. Nah, kira gimana cara mereka bikin Borobudur? Itu kita sempat kita model pakai otomata selular, itu juga satu model di matematik sebenarnya kan. Gimana caranya organik dia tumbuh si Kalau Sobat Budaya sendiri itu udah terbentuknya tuh sejak tahun berapa? Sobat Budaya itu jadi komunitas di tahun 2007. Jadi di 2007 itu masih sporadis. Kemudian tahun 2014 kita bikin sebagai yayasan biar inisiatifnya ternaungi. Sekarang udah ada sekitar 9.500 relawan yang ada di seluruh Indonesia. Dan udah terkumpul sekitar 55.000 data budaya. Itu yang dikumpulkan sejak tahun 2007. Oh, dari 2007, tapi berarti sebelum jadi yayasan. Ya, sebelumnya jadi yayasan kita udah bikin. Per tahun ini kita akan ngumpulin cerita-cerita rakyat. Siapa tahu kita dapat sesuatu kan ya dari cerita rakyat. Kalau misalnya visi misi dari Sobat Budaya itu apa ya? Mungkin kita pengen banget gimana caranya kita bisa menggali pengetahuan yang ada di balik budaya tradisi dengan tools ilmu pengetahuan yang sekarang banyak banget. Jadi melestarikan budaya tradisi dengan cara-cara yang tidak tradisional. Karena nggak cukup melestarikan tarian dengan menari sekarang. Kita minum kopi setiap hari nggak bikin kopi itu bebas klaim. Tapi begitu dia terdata, maka dia kehilangan unsur kebaruan sehingga nggak bisa dipatenkan. Gitu sih. Menarik. Kak, boleh tahu nggak tips-tips untuk mahasiswa tingkat 3 yang mau lulus nih tahun depan, insya Allah, amin. Mungkin ya itu perdalam matematika. Terus yang kedua perluas jejaring. Ya, karena itu penting. Kalau yang harus dipersiapkannya apa sih Kak buat kita yang nanti bakal menghadapi kehidupan setelah kampus? Yang harus disiapinnya selain kayak dari segi matematikanya aja. Dari segi matematika. Jadi kalau menurutku setelah lulus pun nggak boleh berhenti belajar. Kayaknya pun aku juga baru bisa budaya itu ada kaitan yang sangat kuat ke matematika itu pun setelah lulus. Jadi jangan berhenti belajar aja karena perkembangan pengetahuan cepat banget sekarang. Terus ya kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita dapat di kampus nggak cukup sebenarnya. Ya, jadi makasih banyak Kak Miki buat waktunya dan udah sharing-sharing tentang pengalamannya tentang Sobat Budaya. Ya semoga ya tadi tips-tipsnya bisa kita lakuin. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak.